Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali di pagi hari ini berjumpa kembali di Inspirasi Pagi yang tentunya memberikan sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif. Nah pemirsa, kalau kita berbicara soal kesehatan, permasalahan kesehatan ini bisa terjadi di usia berapa saja, baik tua dan juga muda. Nah salah satu permasalahan yang sering terjadi dengan faktor-faktor baik dari pola hidup dan juga faktor-faktor lainnya adalah mengenai yang sering terjadi adalah lutut dan juga pinggul. Nah, osteoartritis. Nah, osteoartritis adalah salah satu penyebab paling umum dari nyeri pada pinggul dan juga lutut. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber istimewa yang berasal dari Alti Orthopedic Hospital Kuala Lumpur yang merupakan rumah sakit spesialis ortopedi terkemuka di Malaysia yang berlokasi di pusat kota Kuala Lumpur yang berfokus pada diagnosis, kemudian juga pengobatan, rehabilitasi berbagai kondisi ortopedi termasuk permasalahan pada tulang belakang, sendi, lutut, pinggul, serta kasus-kasus cedera olahraga lainnya. Nah, Alti dilengkapi dengan fasilitas medis yang modern dengan menggunakan teknologi terkini untuk mendukung prosedur pembedahan maupun non-bedah. Nah, langsung saja saat ini saya sudah bersama dengan Associate Profesor Dr. Geruslan Nasarudin Sumanjuntak selaku konsultan bedah dan penggantian sendi. Halo, selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini, Prof? Pagi bagus, sehat Sekali ya, Prof. Nah, Prof, ini kita mengenai nih operasi penggantian sendi. Prof, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa sih sebenarnya operasi penggantian sendi lutut dan juga pinggul? Penggantian sendi lutut dengan pinggul ini ada berbeda ya. Satu di lutut atau di dengkul atau satu di pinggul. Jadi penggantian sendi ini ada berarti adalah kita mengganti sendi mengganti sendi tersebut dengan menggunakan sendi yang palsu yang dibuat daripada bukan besi ya, titanium yang spesialis untuk menggantikan sendi supaya bisa bergerak seperti biasa. Jadi kalau di lutut dia akan bergerak seperti biasa, tapi dia nggak bisa didengkul, dibengkokkan seperti biasa, kekurangan ya. Tapi di pinggul sama juga dengan titanium dan beliau akan bisa bergerak seperti biasa juga, bisa jogging, bisa manjat gunung atau gimana semua bisa. Main golf pun bisa juga. Jadi artinya itu ganti sendi. Jadi artinya itu untuk mengurangkan sakit-sakit beliau di sendi atau di pinggul. Oke. Ya. Nah, Prof, ini siapa saja sih sebenarnya orang-orang yang mungkin memerlukan operasi penggantian sendi dan juga pinggul ini? Biasanya ini ada, kalau kita klasifikasikan ya, sakit osteoartritis yang kamu bilang tadi, ya, di pinggul atau di sendi itu ada 1, 2, 3, 4. Yang 1, 2 itu biasanya nggak perlu. Tapi yang 3 atau 4 ini, dia memerlukan ganti sendi. Jadi biasanya beliau akan sakit, nyeri sekali, nggak bisa jalan. Nggak bisa naik tangga, nggak bisa duduk di bawah, ya mungkin memerlukan tongkat. Ada yang paling gawat sekali, yang 4 mungkin memerlukan kerusi roda untuk ini. Jadi artinya itu yang mempunyai peringkat osteoartritis di peringkat yang udah gawat. Ya, itu baru kita perlukan untuk ganti sendi. Oke. Nah, Dok, apa saja ini mungkin gejala yang menunjukkan seseorang mungkin memerlukan operasi penggantian sendi? Biasanya ini kalau saya bilang operasi ganti sendi ini, kebanyakan pasien ini akan mikir 2 kali. Ya, ini kan bukan sendi aku yang palsu, yang asli, yang palsu. Jadi mereka masih khawatir. Jadi yang perlunya ya biasanya nyerinya ini, yang saya bilang tadi, sakitnya terlalu gawat sampai dia nggak bisa naik tangga, nggak bisa tidur, nggak bisa jalan di rumah. Itu udah mesti. Dia kebiasaannya yang lain gejalanya sakitnya itu waktu dia beriadah di luar, jalan-jalan di luar, itu akan menyebabkan sakit juga. Yang kelima biasanya dia memerlukan tongkat ya, untuk berjalan. Itu ataupun memerlukan saudara untuk dipegang supaya bisa jalan. Itu udah pasti tongkat. Yang keenam biasanya dia pakai kursi roda untuk jalan. Itu udah gawat sekali. Biasanya itu udah 1, 2, 3, 4, itu keempat, tapi biasanya saya panggil yang kelima pada kursi roda ni. Pasti kakinya udah bengkok, udah rusak, udah nggak bisa didengkul, itu semua paling gawat sekali. Oke. Baik. Prof,
Apa sih sebenarnya Prof, ini ada teknik bedah namanya DAA atau kalau bahasa awamnya ya Prof ya, pembedahan ganti pinggul di depan ya Prof? Ya, depan. Dan untuk penggantian sendi pinggul, dan apa sih keunggulannya Prof? Oke, ini saya DAA atau Direct Anterior Approach atau pembedahan dari ganti pinggul dari depan. Kebiasaan orang di kawasan ASEAN ini, Southeast Asia, ya biasanya daripada samping ataupun belakang. Tapi saya buat ini sejak 10 tahun yang lewat. Jadi beliau keunggulan dari ganti sendi dari depan ni, satu adalah kami tidak memotong otot. Panjang lukanya tu cuma 8 cm. Yang maknanya dari sebesar ini aja, panjang cm. Dan saya bisa gantikan sendinya tu dengan besi melalui 8 cm ini, dan kekurangan darah itu pun kurang, yang betul rasa nyeri kurang juga, dan kemudian bisa berjalan sepenuhnya selepas 2 minggu. Tanpa tongkat. Sebagian daripada pasien saya bisa tongkat. Jadi kalau kelebihan yang keduanya, ya bisa 1 bulan itu beliau bisa jogging. So jalan seperti biasa. Dan bulan yang ketiga atau keempat bisa lari seperti biasa. Wow, kembali normal ya Prof ya? Ya, jadi kembali normal dalam waktu yang singkat. Ya, itu yang penting, yang kelebihannya. Oke, siap. Prof, ini soal pemulihan nih Prof. Bagaimana sih proses pemulihan setelah operasi penggantian sendi lutut atau pinggul? Apalagi seperti yang Prof bilang tadi, bisa kembali seperti normal, bisa jogging, bisa lari juga. Itu bagaimana pemulihannya itu, Prof? Jadi artinya kalau mereka datang ke saya untuk buat ganti sendi, saya bilang satu aja saya minta. Bisa nggak buat pasca fisioterapi, latihan? Kalau dia bilang nggak bisa, itu susah sekali untuk saya kembalikan asal. Ya, jadi yang penting adalah fisioterapinya. Terapinya itu mesti. Jadi kalau saya buat hari ini, besok saya suruh jalan. Ya, lusa dah pulang ke rumah dan mesti diteruskan dengan terapi selama 1 bulan. Selama 1 bulan itu terapinya akan berterusan sampai beliau bisa berjalan seperti biasa. Bisa macam itu. Ya, jadi itunya. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua itu ubat-ubatannya ya untuk diselepas pasca operasi mesti dimakan dengan betul selama 2 minggu atau 3 minggu. Jadi itu yang akan mengurangkan sakit-sakit yang ada, walaupun sedikit, tapi sebab itu bila bisa berjalan seperti biasa selepas 1 bulan. Oke. Baik Prof, nanti kita akan lanjut lagi. Namun pemirsa, Inspirasi Pagi usai jeda berikut ini kami akan kembali. Ya. Anda kembali di Inspirasi Pagi, pemirsa, masih bersama saya Prof Ruslan. Nah, Prof, berbicara mengenai risiko nih Prof. Apa sih risiko yang mungkin terjadi setelah operasi penggantian sendi pinggul dan juga lutut, dan mungkin terjadi di rentan kelompok usia berapa saja Prof? Ya, oke, risikonya ini bergantung pada umur ya. Kalau saya bilang kalau muda itu bawah 65 ke bawah. Artinya antara 50 sampai 65. Itu yang kebiasaannya. Yang paling tua umur 65 atau ke atas, ataupun 70-an, 80-an, ya. Jadi risiko-risikonya itu yang biasa adalah seperti infeksi. Ya, infeksi itu memang nggak kira umur bisa terjadi. Jadi kalau ada infeksi itu artinya kita mesti melakukan satu antibiotik, dan kita mesti melakukan pemberian antibiotik sebelum operasi. Itu selama lebih kurang 24 jam atau 3 hari. Yang kedua adalah darah beku di kaki. Itu memang common ya. Artinya kalau di US itu adalah salah satu komplikasi yang mungkin terjadi, kemungkinannya lebih kurang 3%. Dan kalau terjadi mesti dilakukan juga pengenceran darah. Saya mesti melakukannya itu selama untuk 2 minggu. Yang ketiga, kalau di pinggul itu mungkin ada kemungkinan untuk fraktur ya, patah ataupun fraktur. Biasanya pada usia yang
65 atau 70 ke atas ini belum mempunyai tulang yang agak lembut ya, jadi mudah patah. Jadi dalam proses untuk melakukan itu kadang-kadang ada chip fracture ataupun patah sekalipun bisa juga. Jadi kita mesti berhati-hati kalau kita melakukan itu di yang usianya 65 atau 70 ke atas. Kalau yang itu masih kuat lagi. Dan yang keempatnya kalau di pinggul itu biasanya akan ada dislokasi pinggulnya. Jadi kemungkinan pinggulnya akan terkeluar kalau beliau jatuh atau gimana. Ya, contohnya kemarin minggu lewat saya di satu pasien saya tiba-tiba jatuh. Baru 3 hari operasi. Waduh. Tapi untung nggak jadi apa-apa. Ya, cuma luka. Tapi itu bahaya. Jadi artinya itu mesti dikawal seperti ini. Jadi saya bilang kalau selepas operasi itu please jangan jatuh, terutama di kamar mandi, di kitchen ataupun di dapur. Itu kan biasanya becek, pasak. Itu boleh menyebabkan terpeleset. Itu yang penting. Yang kelimanya adalah kadang-kadang kita ada perasaan kebas di kaki, di sebelah sini, kalau di dengkul di sebelah sininya, di pinggul pun di sebelah sininya. Jadi itu disebabkan oleh operasi kita. Jadi itu yang kebiasaannya. Oke. Nah, Prof, ini bagaimana sih Alti mempersiapkan pasien sebelum operasi penggantian sendi? Oke, kami di sini mempunyai kita panggil namanya personel yang dinamakannya Joint Navigator. Itu bukan saya, bukan asisten saya, tapi asisten untuk pesakit-pesakit kami yang akan melalui joint replacement, pembedahan itu. Jadi kalau saya sudah tengok pasien di klinik, beliau sudah setuju, dia sudah ngerti apa kemungkinan yang akan dibuat. Dan saya akan hantar beliau ke joint navigator ini. Jadi joint navigator ini akan periksa semua sekali, masuk darah, masuk pembedahan, keadaan penyakitnya sebelumnya, contohnya kalau ada diabetes, ada hipertensi atau ada stroke atau ada apa, semua biarkan ini. Kita tahu. Jadi kalau mungkin ada penyakit-penyakit yang saya miss ya, yang waktu di klinik, jadi kita bisa tahu dan kita akan cuba untuk membetulkannya. Jadi dalam proses ini, bila pasien masuk ke dalam kamar operasi, itu sudah optimal. Ya, sudah optimal. Jadi ada kemungkinan komplikasi apa semua yang kita bincang tadi itu sudah berkurangan. Dan mereka akan tahu juga. Dia kan joint navigator juga akan pergi ke rumah pasien untuk menentukan apakah kondisi rumahnya itu betul bisa menerima dia balik nanti. Takutnya katakan kamarnya di atas. Itu nggak bisa tu. Kamarnya mesti di bawah ataupun dibuat bednya di bawah dulu sementara waktu. Jangan naik ke atas. Sebab kalau naik ke atas ada kemungkinan jatuh. Kan jadi nggak. Seperti yang Prof bilang tadi, harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Oke. Nah, Prof, berbicara mengenai operasi penggantian sendi nantinya, ini dari Alti sendiri jenis implan yang digunakan oleh Alti dalam proses operasi sendi itu apa, Prof? Ya, ada banyak yang kami punyai yang membuat implan jenis yang macam-macam. Ya, tapi kami terutamanya daripada Eropah dan Amerika. Oke. Istilahnya kita mesti tahu ya. Ada satu standar ya yang kita panggilnya EU ataupun standar Amerika, standar Eropah. Ya, kita kalau implan itu ada standar itu, baru kami akan buat. Kalau nggak ada, kami nggak akan. Contohnya saya nggak mau bilang yang lain-lain ya. Dari India pun ada juga, dari Pakistan pun ada, dari China pun ada. China itu macam-macam, ya. So jadi saya nggak pakai yang itu semua. Saya pakai yang Western. Yang Westernnya. Yang Western, jadi artinya sudah terbukti di mana hasilnya memang bagus. Bagi contoh, yang saya belajar buat ini di US ya, di Amerika. Dan guru saya itu mempunyai riwayat selama 27 tahun tu masih utuh lagi. Itu yang saya pakai. Oke, baik. Nah, Prof, ini selain tadi mempersiapkan pasien dalam kondisi prima dan juga menggunakan jenis implan yang pastinya sudah bagus sekali, ini bagaimana lagi Alti memastikan keberhasilan operasi penggantian sendi, Prof? Oke, ya keberhasilan itu jadi ada yang saya bilang tadi komplikasi yang mungkin terjadi itu kami akan tangani itu dengan sempurna. Artinya kami akan buat antibiotik, kami akan buat pengenceran darah, yang ketiga buat terapinya betul, selama betul. Yang kedua, untuk memastikan supaya terapinya itu berlaku selanjutnya di rumah selama 1 bulan minimum.
Tapi kadang-kadang pasien ni ada perangannya tu macam-macam ya. Kalau saya bilang suruh jalan, dia takut. Contohnya. Itu je kan. Itu akan menyebabkan keberhasilannya akan berkurang kan. Lambat. Bukan ni. Lambat. Jadi kalau yang berani itu, dia akan cepat. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Jadi artinya itu yang saya kadang-kadang kita mesti main mental juga dengan pasien ini. Supaya memberi perangsang kepada beliau untuk supaya melakukan terapi dengan betul. Yang ketiganya, make sure that kita akan melakukannya pembedahan tersebut dengan cara yang standard, yang US, ya, yang standard yang kami belajar selama lebih kurang 20 atau 25 tahun. Ya, itu. Baik. Baik, Prof, nanti kita akan lanjut di next segmen. Pemirsa Inspirasi Pagi akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Inspirasi Pagi kembali untuk Anda pemirsa, masih bersama saya Prof. Ruslan. Prof, mungkin bisa dijelaskan Prof apa kelebihan dari ALTI yang merupakan rumah sakit khusus ortopedi dibandingkan dengan rumah sakit umum lainnya, Prof? Ya, oke. Jadi ini rumah sakit ALTI ini adalah khusus ortopedi. Ya, di mana kami enggak melakukan bagian-bagian lain ya. THT, khusus apa semua kami enggak. Jadi tujuan kami di ini adalah salah satunya rumah sakit yang khusus ortopedi di Malaysia. Kelebihannya kami mempunyai doktor-doktor yang mempunyai jam kerjanya yang tinggi. Sebagai subspecialty minimum 20 tahun. Contohnya saya 30 tahun subspecialty. Jadi artinya kami mempunyai pengalaman yang luas untuk menangani segala-gala macam penyakit yang dari yang mudah, medium ataupun yang susah. Jadi kebanyakannya kami menerima pesakit-pesakit yang agak sudah di sini, yang susah-susah, yang rumah sakit lain tak bisa nanganin. Jadi kelebihannya kami mempunyai bisa menangani beberapa jenis penyakit sendi ataupun pinggul yang berbagai jenis kesusahan, daripada yang mudah sampai yang paling susah sekali. Ya. Nah, Prof, ini apakah ALTI menggunakan teknologi robotik dalam prosedur penggantian sendi dan bagaimana teknologi seperti VELIS dapat membantu meningkatkan akurasi dan hasil operasi? Ya, betul. Kita mesti diingat ya, saya sudah menggunakan robotik ini sejak tahun 2019. Ini sudah hampir 6 tahun. Tapi dulu jenisnya jenis lain ya. Sekarang ini jenisnya. Tapi VELIS adalah sejenis robotik yang the latest. Ya, jadi latest. Jadi karena pemakaiannya agak mudah dibandingkan dengan yang 6 tahun atau 7 tahun lewat. Ya, dan jadi ada beberapa lagi kelebihan di VELIS ini. Dan robotik ini adalah untuk mengukur akurasi pemotongan tulang-tulang yang kita lakukan semasa penggantian sendi. Jadi kalau penggantian sendi kan kita mesti memotong tulang. Jadi memotong tulang itu berapa banyak mau dipotong, angle-nya gimana, posisinya gimana, itu kita gunakan VELIS. Itu tujuannya. Jadi artinya VELIS itu bukan bekerja sendiri ya. Kita sebagai dokter akan menggunakan VELIS untuk menolong kita untuk melakukan pembedahan. Jadi VELIS bukan bekerja sendiri. Jadi kita yang buka, VELIS masuk, lepas itu kita yang tutup. Jadi selepas pemotongan dengan akurasi yang lebih kurang 100%, itu akan mendapatkan umur ganti sendi itu akan berlamaan. Minimum 20 tahun ataupun sampai 25 tahun. Oke. Nah, Prof, bicara mengenai penggunaan robotik seperti VELIS tadi. Ini apa sih, Prof, keunggulan dari VELIS baik dari segi kenyamanan, waktu operasi maupun juga hasil jangka panjang seperti apa, Prof? Ya, itu jadi artinya saya bilang tadi, VELIS itu akan mengukur posisi-posisi tersebut dengan secara akurat. Jadi minimum ketidaksesuaiannya cuma 1 mm. Itu sedikit sekali. Jadi dengan cara itu, jadi kita bisa melakukan operasi dengan secara akurat. Dan kita akan bisa memasang implan yang kita bincang tadi itu
dengan cara akurat. Jadi kalau kita akurat, jadi artinya posisi implan kita itu bisa bertahan sampai 20 atau 25 tahun. Itu yang paling penting. Dia bisa bertahan lama dan bisa bergerak seperti biasa. Begitu. Baik, Prof, mungkin ini yang terakhir, Prof. Ya. Mungkin boleh Prof menyampaikan informasi kepada pemirsa bahwa Alti adalah rumah sakit spesialis ortopedi dan bagaimana hal ini memberikan manfaat lebih untuk pasien, terutama dalam proses pemulihan. Okey. Alti spesialis ortopedi ini, itu yang saya bilangkan kelebihannya tadi adalah kami mempunyai beberapa alat yang canggih ya, yang nggak ada di hospital lain. Ya, kami ada 2, 3 alat yang nggak ada di hospital lain, di rumah sakit lain. Kami ada. Jadi kami boleh melakukan beberapa pemeriksaan sebelum dan selepas operasi dengan secara lebih akurat dan lebih ini. Dan kami mempunyai pasukan-pasukan fisioterapi yang secara khusus untuk melakukan pasca pembedahan ganti sendi tersebut. Dan itu akan menyebabkan dia lebih senang atau lebih memudahkan untuk pasien untuk bergerak seperti yang kita mahu. Itu yang paling penting lagi sekali. Dan jadi pesanan saya, kalau kadang-kadang pasien ni walaupun kami sudah melakukan pemeriksaan dan belum membutuhkan pembedahan ganti sendi, kadang-kadang mereka takut. Jadi artinya untuk pasien-pasien gini biasanya kami akan melakukan beberapa konsultasi beberapa kali lagi dan kita akan melakukan ini dan saya akan juga rujuk kepada John lebih kita tadi dan juga beberapa kadang-kadang yang pasien yang bagus dia akan melihat kepada Google ataupun YouTube gimana. Saya silakan tengok itu dulu. Jadi kemudian yang ketiganya saya akan bilang ini pasien yang depan tadi itu saya sudah lakukan 1 bulan. Tengok jalannya gimana. Dah bagus. Jadi artinya mereka akan tertarik itu. Jadi beliau akan menengok bahawa pasca pembedahan ganti sendi akan menyebabkan jalan seperti itu. Yang ini pasien ini kursi roda, tapi 1 bulan sudah bisa jalan. Itu yang paling penting. Tapi dari pengalaman Prof sendiri, kalau misalkan ada pasien yang konsultasi nih, Prof, apa sih sebenarnya yang membuat mereka takut itu, Prof? Mereka takut nih karena ini ya, dibayangkan ya, ini dimasukin besi katanya. Orang bisa masukinnya besi. Padahal titanium ke ini, jadi dia nggak asli. Tapi memang beliau minta, oh ini kalau yang Muslim ya, bisa sembahyang seperti biasa nggak? Saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, mesti, tapi bisa duduk seperti biasa, sakitnya kurang. Jadi itunya mereka yang takutnya itu. Jadi satu lagi ceritanya, kadang-kadang tetangga ya, oh ada sakit pembedahan gini. Tetangga aku tu dulu dia buat gitu juga, tapi langsung nggak bisa jalan. Itu yang menakutkan mereka. Oke, baik. Ya. Baik Prof, terima kasih untuk informasi pentingnya untuk pagi hari ini. Pastinya pemirsa Inspirasi Pagi juga sangat bermanfaat ya untuk informasi pagi ini. Terima kasih Profesor G. Ruslan Nasaruddin Simanjuntak selaku konsultan bedah dan penggantian sendi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Inspirasi Pagi. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh